Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Udah mulai bernapas lega dulu ya Bapak ya, Bapak Ibu. Kedua mempelai kita tarik nafas dulu, udah lega ya, udah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kedua atau keluarga kedua mempelai, tamu undangan, dan yang paling berbahagia sepasang kekasih yang sudah sah alhamdulillah, yakni saudara Fian dan Valen. Saudara Fian dan Valen yang kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, menikah adalah sunnah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang sepatutnya jangan sampai kita meninggalkannya. Dahulu seorang sahabat pernah mengatakan, kalau seandainya saya tahu besok saya akan mati, kata beliau, malam harinya saya akan menikah kalau saya nggak punya istri. Saking pentingnya yang namanya apa? Pernikahan. Dan nikah itu sangat mudah Bapak Ibu sekalian, sangatlah mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ada saksi dua orang, kemudian walinya, ada mahar, dan kedua mempelai sudah bisa melangsungkan akad nikah. Dan tentunya kedua mempelai ini harus laki-laki dan perempuan ya Bapak Ibu sekalian, karena zaman sekarang ini lagi rame. Ada yang menikah laki sama laki-laki dan ada perempuan sama perempuan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adapun dalam kesempatan yang singkat ini saya tidak banyak menyampaikan karena tadi sudah berlapis-lapis ya, sudah disampaikan nasihat-nasihat baik dari keluarga laki-laki ataupun perempuan dan juga disambung dengan Bapak penghulu. Namun ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan. Yang pertama untuk saudara Fian khususnya, dan kepada bapak-bapak juga mungkin secara umum, dan kita juga semua adalah suami-suami yang harus kita juga belajar lagi dan belajar lagi bagaimana kita menjadi seorang suami. Yang pertama, barusan tadi sudah kita sampaikan, akad yang sangat sakral, yang sangat dia dihormati di dalam agama kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari kalian akad yang sangat sakral, akad yang sangat berat. Karena tadi ketika walinya menyerahkan kepada saudara Fian atau kepada kita semuanya sebagai laki-laki, bukan hanya serah terima anaknya bulat-bulat tadi, akan tapi menyerahkan tanggung jawab. Ya, bukan hanya sekedar mengasih makan, bukan hanya sekedar ngasih pakaian. Karena saudara Fian harus tahu, kalaupun tidak bersama saudara Fian, saudari Valen ini bisa makan sama orang tuanya, bisa dikasih pakaian, bisa bahagia. Namun ketika sudah diterima qabil tuh, saya terima, maka diterima semuanya, diterima tanggung jawabnya, diterima kekurangan-kekurangannya. Karena beberapa hari atau beberapa bulan yang akan datang akan kelihatan jati dirinya dari istri Mas Fian sendiri. Sedikit demi sedikit kekurangan-kekurangan dari pasangan akan kelihatan. Karena Nabi kita SAW benar-benar mengatakan, khuliqatil mar'atu min dhil'. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan kata Nabi SAW, tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas. Dan ini bukan merendahkan derajat wanita, bukan melecehkan wanita sebagaimana yang disampaikan oleh orang yang
mengkampanyekan persamaan laki-laki dan perempuan, akan tapi ini menunjukkan syariat Islam benar-benar menjaga kehormatan wanita. Karena kalau kita misalkan melihat ada sebuah paket, ada sebuah bingkisan yang distempel warna merah, tulisannya mudah pecah, kira-kira kita banting paketnya atau kita ambil pelan-pelan, kita bawa pelan-pelan? Tentunya kita bawa pelan-pelan. Maka Nabi kita SAW pernah mengatakan juga, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah dengan al-qawarir, barang yang mudah pecah. Apa itu barang yang mudah pecah? Perempuan, mudah ngambeknya, mudah cemberutnya dan lain sebagainya. Akan tapi Nabi kita SAW mengatakan, istaysu bin nisa'i khaira, aku wasiatkan kepada kalian wahai para laki-laki, kepada wanita untuk berbuat baik. Karena seorang laki-laki ketika dia sudah mengambil akad teri, maka dia berpindah antara kewajiban untuk menjaga, dan yang paling berat kewajibannya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga pula keluargamu dari api neraka. Ini tugas yang paling berat. Jadi tugas yang paling berat itu bukan ngasih makan, bukan ngasih nafkah berupa uang, akan tapi menjaga bagaimana mendidik agar istri saudara Fian dan istri-istri kita semuanya agar dia terhindar dari api neraka dengan menjaganya dari berbuat kemaksiatan, dari mengumbar aurat misalkan, ataupun yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ini adalah tugas yang pertama bagi seorang suami yang sangat berat, yang kalau bisa nih sampai meninggal dunia. Ya Mas Fian ya, kalau bisa terpisahkan dengan maut saja, jangan sampai terpisahkan dengan yang lainnya. Kalau bisa bergandengan tangan sampai masuk ke dalam apa? Ke dalam surga bersama keluarganya, bersama anak cucunya kelak. Kita doakan Allahumma amin. Kemudian para keluarga kedua mempelai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nasihat yang kedua khususnya bagi kaum wanita dan lebih khusus lagi bagi saudari Valen. Nasihat yang pertama adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya masuk surga bagi wanita itu sangat gampang. Ya, masuk surga bagi wanita itu sangat mudah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menyebutkan bahwa betapa mudahnya wanita itu masuk ke dalam surga. Nabi kita mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsah. Kalau seandainya ada wanita yang sholat 5 waktu, rajin, gak pernah ninggalin sholat. Wa shamat syahraha, kemudian dia puasa yang wajib saja. Kemudian wa hasanat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, yang paling penting dan yang mungkin sangat berat dibandingkan yang lainnya, wa ata'at zaujaha, mentaati suami. Mentaati suami ini gampang susah, Ibu. Ya, terkadang egonya nanti akan muncul dari saudari Valen, egonya akan muncul. Siapa elu, ya kan istilahnya. Baru kenal kok nyuruh-nyuruh. Mungkin awal-awalnya mungkin masih enak-enak aja, disuruh ngapa-ngapain mau saja. Nanti kalau sudah berjalannya waktu, mungkin ada waktunya capek, ada waktunya lelah. Akan tapi kalau kita ingat bagaimana perintah dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, unduri aina anti min. Lihatlah wahai para perempuan, lihatlah wahai istri, bagaimana keadaan kalian terhadap suami-suami kalian. Fa innahu jannatuki aw naruki, suamimu itu sebagai barometer surga atau neraka. Kalau taat, insya Allah masuk surga. Kalau nggak taat sama suami, maka ancamannya adalah masuk ke dalam neraka. Maka harus baik-baik. Ini saudari Valen, dan yang sering kita nasihatkan juga bagi kaum ibu-ibu dan para istri, jangan pernah menanyakan dari mana. Kalau suami pulang kerja misalnya dan lain sebagainya,
Kalau bisa jangan nanya dari mana, tapi tanya mau apa. Nah, ini kita harus ganti. Mau kopi dulu, teh dulu, atau mau aku dulu? Itu tanya nanti Mbak siapa? Mbak Fian ya. Mau teh, kopi atau mau aku dulu gitu ya. Itu biar suaminya senang. Jadi suaminya pengen pulang aja, nggak betah di luar ya. Kalau ditanya seperti kali, kalau ditanya dari mana, kayak pengacara, lebih enak di warung kopi. Kalau warung kopi masuk, Mas mau apa Mas? Mau kopi, teh, kue atau lain sebagainya, lebih nyaman di luar. Jadi bagaimana suami nyaman di rumah, hindari pertanyaan seperti wartawan. Nah, nanti kalau sudah enak, sudah ngopi, sudah mandi dan segala macam, baru mulai ngobrol yang biasa. Ini untuk meraih bagaimana agar ridhonya suami itu didapat. Dan sebaik-baik wanita, tadi sudah disinggung oleh Pak Penghulu mungkin tadi, menyatakan bahwasanya sebaik-baik wanita adalah orang yang kalau dilihat itu nyenengin. Ya, kalau dilihat aja nyenengin. Bagaimana cara nyenengin? Harus pandai-pandai mempercantik diri. Karena cantik itu relatif. Semua perempuan itu cantik. Kalau yang ganteng itu laki-laki. Ya, tapi ada orang-orang yang pandai mempercantik diri. Jangan sampai suami, nanti saudara Fian mencium bau yang gak enak ya saudari Valen ya. Mumpung ada kesempatan memberikan masukan ini, jangan sampai mencium bau terasi. Baru pulang mau mencium kok bau terasi, bau bawang, bau minyak goreng. Suaminya pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam sambil goreng. Ya Mas, masuk Mas. Jangan, tunggu, harus ada nih waktu suami saya pulang atau enggak nih. Siap-siap ya, kalau bisa mandi dulu, parfum dulu dan lain sebagainya, biar menyenangkan hati apa? Hati suami. Suami senang, ridho suami, istri pun insya Allah ada kesempatan dengan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, momentum saat ini adalah momentum yang sangat baik untuk melangsungkan akad pernikahan. Kita sering mengenal bahwasanya pada bulan Syawal ini adalah bulan yang disunnahkan untuk berpuasa, ya benar gak Bapak Ibu ya? Tapi ada sunnah yang lain yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan saya akad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal. Kemudian saya kumpul bareng sama Nabi pada bulan Syawal dan beliau mengatakan, dan saya senang kalau wanita-wanita kaum muslimah itu apabila menikah di bulan Syawal. Jadi diniatkan semoga kita dengan mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikah di bulan Syawal mendapatkan pahala yang lain yang lebih daripada apa yang kita harapkan, mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan kedua mempelai yang sangat berbahagia, tidak berpanjang kalam karena waktu juga sudah menjelang zuhur kayaknya nih. Mungkin sudah deg-degan nih. Tadi udah disampaikan sama Bapak Ustadznya mau membuka sesuatu yang lain ya kan? Udah deg-degan. Ya nunggu nanti kalau bisa bapak-bapak dan ibu-ibu jangan lama-lama ya bertamunya. Pesan ya. Nanti mungkin Mas Pian nggak enak ya kan? Jangan lama-lama. Sudah disebutkan dalam sebuah athar para bapak-bapak dan ibu sekalian, bagusnya itu nikahnya malam. Jadi biar tamunya cepat pulang. Walimahnya besok aja gitu ya. Jadi itu sebuah athar dari sahabat yang bagaimana semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah berjalan dengan lancar pada kegiatan yang sangat mulia ini. Kita doakan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barakallahu alaika atau barakallahu alaikuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga langgeng sampai tua, sampai kakek-kakek, nenek-nenek dan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.